Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Triwidiastuti dengan NIM 2103411000006 dari kelas C Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem radar untuk memenuhi tugas mata kuliah Akustik Kelautan dengan dosen pengampu Bapak Asari Wicaksono. Apa itu radar? Radar atau Radio Detection and Ranging merupakan suatu sistem pendeteksi objek yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk identifikasi jarak, arah, dan kecepatan. Radar merupakan perangkat dari elemen peperangan elektronika atau Electronic Warfare sebagai ESM atau Electronic Warfare Support Measure. Radar dapat berupa suatu teknik atau alat. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan radar berupa gelombang radio dan gelombang mikro. Pantulan dari gelombang yang dipancarkan tadi digunakan untuk mendeteksi objek. Sejarah radar. Radar pada awalnya dikembangkan pada tahun 1940, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Penggunaan radar sebagai sensor untuk melakukan penginderaan jauh kemudian semakin berkembang. Lalu muncullah Real Aperture Radar atau RAR yang disebut juga dengan Side Looking Airborne Radar atau SLAR. Pada tahun 1970, Jet Propulsion Laboratory melakukan penelitian untuk mengembangkan RAR menjadi SAR atau Synthetic Aperture Radar. Salah satu metode dari SAR yang saat ini sedang berkembang yaitu INSAR atau Interferometric Synthetic Aperture Radar. INSAR merupakan teknik penginderaan jauh yang menggunakan citra hasil dari satelit radar untuk mengekstraksi informasi 3 dimensi dari permukaan bumi dengan pengamatan fasa gelombang radar. Selanjutnya yaitu teknologi radar. Teknologi radar yang pertama yaitu panjang gelombang dan frekuensi. Besar kecilnya panjang gelombang elektromagnetik mempengaruhi dalam penetrasi gelombang tersebut pada objek di permukaan bumi. Panjang gelombang yang akan digunakan pada sistem radar bergantung pada aplikasi yang akan digunakan. Radar menggunakan spektrum gelombang elektromagnetik pada rentang frekuensi 300 MHz hingga 30 GHz. Yang kedua yaitu resolusi radar. Resolusi radar diartikan dengan kemampuan radar untuk memvisualisasikan suatu objek dengan benar, yaitu bisa membedakan objek yang letaknya berdekatan. Resolusi radar yang digambarkan pada bentuk sel-sel resolusi pada sistem radar bergantung pada panjang puls dan lebar sorot antena. Resolusi radar berdasarkan arahnya terbagi menjadi dua, yaitu resolusi searah lintasan atau azimuth resolution dan resolusi melintang lintasan atau range resolution. Yang terakhir yaitu pencitraan dengan radar. Konsep radar adalah mengukur jarak dari sensor ke target dengan wahana pesawat terbang atau satelit yang dilakukan ke arah miring atau side looking. Ukuran jarak tersebut didapat dengan mengukur waktu yang diperlukan gelombang elektromagnetik selama penjalarannya mulai dari sensor sampai ke target dan kembali lagi ke sensor. Pada permukaan bumi, puls gelombang radar dipancarkan ke segala arah. Sebagian pantulannya diterima kembali oleh sensor. Intensitas dari gelombang pantulan ini sangat lemah dibandingkan ketika saat dipancarkan. Untuk lebih jelasnya mengenai cara kerja radar dapat kita simak pada video berikut ini. Radar menggunakan radio untuk mendeteksi lokasi objek seperti pesawat terbang di langit. Perangkat yang disebut magnetron menghasilkan gelombang radio berkekuatan tinggi. Sebuah antena memfokuskan gelombang-gelombang ini ke sinar sempit dan terus-menerus menembakkannya ke langit. Gelombang radio bergerak dengan kecepatan cahaya hingga mengenai objek pesawat terbang. Gelombang memantul dari pesawat dan bergerak kembali ke bumi. Beberapa gelombang balik ditangkap oleh antena dan data diproses oleh komputer. Berdasarkan kekuatan dan waktu tempuh gelombang radio, komputer menentukan lokasi pesawat. Lokasi pesawat kemudian ditampilkan di layar pengontrol lalu lintas udara. Seperti itulah cara radar membantu pengawas lalu lintas udara melacak lokasi pesawat di langit. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.